masuk. Ya, Selamat Muslim malam Kristen, juga Pak. buat Pak Kace dan Ibu Selamat Fatima. malam. Salam Ya, selamat sadar. malam. Ya, jadi saya mau sedikit berbagi cerita dulu sebentar sebelum nanti saya ingin bertanya. Jadi saya ini seorang Muslim dan saya bersama istri juga sama-sama menekuni iman bareng-bareng. Nah, cuman saya ingin bertanya dulu nih ke Pak Yusuf, boleh ya Pak? Boleh, silakan. Ini channel ini menayangkan seperti ini itu udah berjalan berapa lama Pak kalau boleh saya tahu? Ya, nanti dilihat aja di videonya, saya juga nggak hafal ya, Pak. Oh gitu. Jadi Ya. saya jujur ya Pak ya, saya merasa diri saya tuh beruntung sekali gitu loh Pak, bertemu dengan channel seperti ini gitu loh Pak. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari Pak Kace, Ibu Fatima itu, terus Pak Saifuddin Ibrahim itu saya setiap hari saya tontonin terus. Nah itu, nah saya punya sedikit keraguan Pak di dalam diri saya. Saya jujur aja, saya juga kadang-kadang sering sholat 5 waktu, terus bareng sama istri sambil mengamalkan amalan, kadang-kadang sholawatan. Itu kadang-kadang saya sehari 5.000 kali Pak. Luar biasa Pak. Iya. Nah jadi kemarin gitu sempat saya jujur saya ragu dan bimbang ya seminggu yang lalu bahwa saya kan jujur saya mah tidak terlalu mendalami Al-Quran, tapi saya itu sama istri ya hanya ingin menjalankan saja. Nah tapi di sini saya sedikit bimbang karena kemarin Pak Kace membahas bahwa Nabi Muhammad itu memang mempunyai 20 istri dan saya juga membaca di channelnya Joseph Pauzang Nabi Muhammad cabul, seperti itulah. Nah, jadi saya sedikit mencari tahu gitu Pak. Nah, karena saya mencintai istri saya sayang kepada istri saya, apalagi saya nggak mau gitu kalau mau melihat istri saya nanti kalau misalnya saya sudah meninggal, istri saya misalnya diiniin sama laki-laki lain, saya kan cinta dan sayang sama istri saya. Saya tidak mau seperti itu. Itu gimana itu penjelasannya Pak Kace? Baik. Kalau Bapak sayang sama istri, ya jangan dimadu. Nah, kalau mau bareng-bareng meninggalnya, naik Sriwijaya Air. Siapa tahu bareng-bareng juga. Gitu. Itu jawaban bercanda, Bang. Jadi gini. Ya, kalau mau bareng-bareng ya itu di Sriwijaya Jaya Air atau mungkin di 402 kapal selam itu bareng bisa. Kalau mau bareng-bareng. Yang penting begini ya, kalau menurut saya kalau pengen bareng sama istri, yang pertama mengenal Yesus dulu biar masuk surga. Karena Yesus itu adalah Tuhan yang hidup, yang menjelma menjadi manusia. Kemudian sebagaimana dikatakan Al-Quran surat 3 Ali Imran ayat 45 bahwa Isa Al-Masih itu adalah terkemuka di dunia dan akhirat dan orang yang dekat dengan Allah. Begitu. Jadi ini ada kepastian kalau ikut Isa Al-Masih atau ikut Yesus. Beda dengan ikut Muhammad, tidak punya kepastian, wallahu alam bisawab. Betul kan? Wallahu alam bisawab kan, masuk surga atau tidak ya kan? Nah seperti itu. Jadi kenapa Muhammad wallahu alam? Karena Muhammad itu tidak pernah ketemu dengan Allah. Kalau ketemu dengan jin, dikerumunin jin itu ada ayatnya. Di surat 72 ayat 19. Begitu. Nah sekarang tinggal pilihannya silakan. Joe mau pilih yang dekat dengan Allah namanya Isa Al-Masih atau ikut yang dekat dengan jin namanya Muhammad. Pilihan ada pada Anda. Begitu. Kalau Anda meragukan ya nggak ada salahnya ngikutin Muhammad Kace murtad. Gitu. Maaf Mas Joy, boleh nanya Mas Joy? Iya, Mbak. Ya maaf, ketika Bapak mendengarkan Pak Kace ngomong, Pak Pauzang ngomong, apakah tidak sakit hati atau tersinggung ketika Nabi Anda dikatakan istrinya segini dan dia bermerek seperti ini gitu? Apakah tidak marah? Saya sih jujur memang kesel, sempat marah, sempat ini, tapi saya terus terang saja ya. Beliau itu kayak Pauzang terus Pak
Muhammad KC itu menjelaskannya dengan benar, ya saya ya merasa nggak apa-apa sih, malah saya sih Goyang baru iman jujur ya? jujur Goyang ya? saya baru kemarin tuh saya mendengar lagu orang Kristen itu saya hampir mau nangis, jujur saya Iya. jujur. Wow, iya, Itu cara di Tuhan, Kudus Pak. itu. Saya nggak tahu Cara kenapa tuh, Tuhan. nggak tahu baru kemarin Haleluya. itu saya Lagu yang mana, Pak? Pak Jo, lagu Kenapa, yang Pak? mana yang didengarkan? Yang kemarin waktu tayang di kami itu ya? Yang mana lagunya, Bukan, Pak? saya nge-search di YouTube, terus saya mau lagu-lagu lagu-lagu orang Kristen, lagu-lagu rohani, terus saya setel, kok di dalam hati saya sempat nangis, Pak. Saya beneran jujur saya. Iya. Nggak tahu Nah, kenapa itu berarti air mata bisa keluar gitu, Pak. Dan Haleluya. Itu berarti jujur, Pak Pak. Jo Itu jam orang Tuhan. pilihan Tuhan. Ya. Jujur kemarin kan saya kan juga sempat WhatsApp Pak Yusuf. Saya Ya. sih sebenarnya karena udah tahu kayak gini, saya ingin sekali Pak pengen mengenal Yesus Al-Masih lebih dalam lagi gitu, Pak. Baik, baik. Nanti itu kan ada nomor WA, nanti bisa ikut belajar Alkitab ya, supaya Pak Jo bisa benar-benar memahami siapa Tuhan Yesus. Karena kalau saya dengar dari cerita Anda ini dipilih langsung oleh Roh Kudus supaya bisa menemukan kebenaran itu sendiri. Karena kalau tidak dipilih oleh Tuhan sendiri, Anda sampai berbusa-busa dijelaskan juga tetap tidak akan mengerti gitu. Betul. Itu begitu, Pak. Kalau saya sih jujur karena kemarin aja gitu kan. Nah, saya langsung berpikir bahwa saya itu mencintai istri saya itu menyayangi istri saya. Nah, kenapa orang Islam itu memang banyak istrinya, sedangkan yang orang Kristen istrinya hanya satu. Nah, sempat kemarin saya bilang ke istri saya mencintai kamu, saya menyayangi kamu, ya kan? Saya nggak mau punya lebih atau membagi hati saya kepada orang lain. Saya hanya tok doang sama kamu, saya bilang kayak gitu kan. Nah, terus dia langsung berpikir, emang kenapa kok kamu tiba-tiba ngomong kayak gitu? Iya, saya berpikir aja, saya nggak tahu nih, saya bilang kayak gitu, nggak tahu hati saya kok rasanya ingin mengikuti suatu hal gitu. Makanya saya belum berani jujur, Pak, belum berani bilang ke istri saya gitu, Pak, kalau saya ingin mengenal Isa Al-Masih lebih dalam lagi gitu sih, Pak. Haleluya, puji Tuhan. Ini Pak, kalau misalnya Bapak mau terbuka ya, kalau nggak marah ya, sebenarnya dari ke-10 firman saja, itu kitabnya Musa, itu kalau kita pelajari, itu sebenarnya semuanya dilanggar, Pak, maaf ya, sama Nabi Anda. Begitu. Dan saya, di channel saya, di konten saya ada, saya memberikan data secara lengkap, dari Quran maupun di dalam Alkitab. Begitu Pak, sebenarnya kalau Bapak ingin mempelajari, memang kalau kita mau tahu sebenarnya Muhammad seperti apa, itu sebenarnya dari sini saja itu sudah gugur kenabiannya, gitu Pak. Mengenal Yesus lebih dalam lagi. Saya boleh kan nyebut Yesus ya? Iya, boleh. Lebih bagus silakan. Yesus Kristus. Iya, saya ingin sekali benar-benar ingin mengenal Yesus lebih dalam lagi. Karena nggak tahu kenapa baru kemarin saya jujur itu di motor itu saya mendengar lagu rohani, langsung tiba-tiba kok langsung menangis gitu saya. Nggak tahu kenapa, itu saya juga nggak tahu, benar-benar saya nggak tahu. Itu bisa dijelaskan itu kenapa itu? Itu jamahan Roh Kudus itu Roh namanya Kudus, Pak. Pak Jo. Ya. Jamahan Tuhan. Disebut jamahan Tuhan Saya begitu. mau tanya lagi Pak, kalau di baptis itu diapain gitu sih Pak? Ya, jadi gini Pak Jo. Ya, kalau di baptis itu artinya pernyataan kita secara pribadi bahwa kita mengambil keputusan untuk mengikut Tuhan Yesus. Baptis itu kan dimasukkan ke dalam air. Kenapa? Karena itu adalah lambang kehidupan. Artinya kehidupan lama Pak Jo itu dikubur. Jadi waktu Pak Jo nanti keluar dari air, itu adalah kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan Yesus. Jadi kehidupan lamanya sudah dikubur. Kenapa pakai air? Karena air itu adalah lambang dari kehidupan itu sendiri.
Tentu tidak pakai tanah, kalau dikubur pakai tanah kan nanti tidak bangun-bangun. Jadi dikuburnya pakai air, ditenggelamkan kehidupan lama. Air itu adalah berbicara daripada kehidupan manusia. Jadi itu makna daripada baptisan. Nah, di dalam Tuhan Yesus itu adalah sesuatu yang sangat jelas supaya apa? Supaya kita manusia ini tidak bingung. Karena Tuhan Yesus itu adalah kebenaran yang datang dengan sederhana agar gampang dipahami oleh siapapun yang mau mengikut Tuhan Yesus. Begitu Pak Jo. Nanti kalau Anda mau lebih jelas, nanti Anda bisa ikut belajar Alkitab ya Pak Jo ya. Anda itu dipilih langsung oleh Tuhan. Jadi pada saat Anda mendengarkan lagu rohani, kenapa air mata itu bisa tumpah? Karena Roh Kudus berbicara di dalam roh Anda, di dalam hati Anda. Hanya Tuhan yang mampu menerobos hati manusia. Kalau bukan Tuhan, tidak ada satu orang pun yang mampu ya masuk di dalam hati kita. Karena siapa yang bisa paham hatinya Pak Jo? Istri tidak mungkin paham, orang tua tidak mungkin paham hati anaknya, tapi Tuhan paham hati setiap manusia. Itulah jamahan Roh Kudus Pak Jo. Amin. Iya. Iya Pak Jo. Yang namanya dipilih Tuhan itu seperti itu. Dulu manusia bersama Tuhan, ketika sudah dikuasai iblis, keluar dari sorga, maka putuslah hubungan dengan Tuhan, maka Tuhan itu menangis. Maka ketika Anda mendengarkan pujian rohani, menangis, nah disitulah Roh Kudus menjamah Pak Jo. Nah, Pak Jo ini orang pilihan Tuhan. Gitu, cuman pernah tersesat. Sesatnya disesatkan oleh dunia, yaitu oleh iblis. Begitu, oleh pengajaran-pengajaran bohong, oleh dongeng-dongeng Arab, gitu. Makanya saya juga kalau dengar Roh Kudus bicara suka nangis. Haleluya, begitu. Mengucapkan haleluya aja saya nangis. Nah, gitulah. Nah, itu merasakan hadirat Tuhan namanya. Itu saja Pak Jo. Oke ya. Ya, gimana Pak Jo-nya? Iya Pak, tapi boleh minta ini gak Pak, penguatan gitu dari Bapak sama Ibu untuk menjelaskan ke istri saya itu seperti gimana? Boleh ikut channel saya juga boleh. Pagi renungan, Ibu Fatimah juga boleh. Gitu ya. Boleh. Nanti saya juga akan buka untuk kesaksian-kesaksian Pak. Jadi saya kan suka buka konten untuk bincang-bincang bebas nih, siapa yang mau berkesaksian silahkan masuk begitu kan. Jadi silahkan saja stay untuk berpendapat dan disitu mungkin nanti kita akan bagikan dengan ayat-ayat. Cuman begini Pak, saya mau kasih tahu sama Pak Joy. Jadi ketika Bapak mendengarkan pujian itu yang tadi seperti yang dikatakan Pak Yusuf dengan Pak Muhammad KC, ya itu adalah zaman Roh Kudus. Dan Yohanes 16 ya kalau nggak salah ya Pak Yusuf ya, itu mengatakan bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Yohanes 15 ayat 16. Betul ya, Yohanes 15 ayat 16. Jadi ketika orang itu bisa tiba-tiba terharu dengan pujian, kadang-kadang bisa mendengar firman, itu bisa terjamah, itulah pekerjaan Tuhan. Karena iman itu juga bisa timbul dari pendengaran. Yesus mengatakan seperti itu. Iman juga bisa timbul dari pendengaran. Bapak mendengar lagu rohani, itulah timbul iman. Nah ini jamahan Roh Kudus itu tadi. Dan saya kasih tahu tadi juga menyambung dengan pernyataan Pak Muhammad KC, bahwa manusia awal yang sudah rusak, lalu dipulihkan, melalui karya Roh Kudus, ya, melalui karya Yesus di kayu salib, itu kita dijadikan manusia baru, dijadikan menjadi lahir baru dan menjadi kodrat menjadi kodrat manusia kepada kembali kepada manusia yang sesungguhnya dan kembali kepada fitrahnya yang semula manusia ketika awal mula diciptakan. Begitu loh Pak. Udah, terima kasih Mbak. Ya, Ibu, Pak Jo. ya, Ibu. Pak Jo. Ya, Pak. Anda berkenan nggak kalau saya ajak berdoa pada malam hari ini? Iya. Mau doain saya? Iya. Kalau Anda berkenan ya, artinya tidak ada paksaan apapun. Kalau Anda berkenan, saya berdoa buat Anda. Ya Pak, boleh Pak. Boleh ya? Oke. Oke Pak KC, Pak Bu Fatimah, kita sama-sama doakan.
Ya. Bapak, kami bersyukur pada malam hari ini kami melihat kuasa Roh Kudus bekerja dengan luar biasa, sehingga ada banyak orang yang dijamah Tuhan dan diselamatkan Tuhan. Sebab itu Bapak, pada malam hari ini Engkau mendengar apa yang ada di dalam hatinya Pak Jo, bagaimana dia ingin menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Roh Kudus, Engkau adalah kekuatan di atas segalanya. Engkau tidak bisa dibatasi oleh kekuatan apapun. Semuanya ada di dalam tangan-Mu. Sebab itu kami serahkan Pak Jo di dalam tangan-Mu, Bapak. Tuhan, Engkau terus menuntun dia, Engkau terus mengawal dia, Engkau terus menjagai dia, sampai dia memiliki dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Engkau tolong istrinya, Bapak. Engkau tolong keluarganya, karena menerima Engkau itu tantangannya tidak mudah. Sebab itu Roh Kudus bekerja. Bapak, orang ini adalah pilihan-Mu, aku serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus, Engkau jamah dia dan terus berkarya di dalam hidupnya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa, lepaskan kuasa-Mu di dalam hidupnya Bapak, supaya dia punya keberanian untuk menerima Tuhan. Dia punya sukacita yang besar untuk menyatakan imannya bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kuasa Roh Kudus turun di dalam hidupnya Pak Jo saat ini. Amin. Amin. Ya, sekeluarga akan dijamah Tuhan. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Jo. Tuhan memberkati Bapak dan keluarga Bapak dan anak Bapak ya Pak. Iya, berdoa selalu. Hubungi Pak Yusuf, Pak. Hubungi Pak Yusuf, nanti kan ada nomor yang sudah tertera. Pak Jo pada saat didoakan dia sempat mengeluarkan air mata karena kuasa Roh Kudus bekerja ya. Pak Jo bisa hubungi kami, nanti ada nomor WA di situ ya. Silakan, iya, kami siap untuk melayani Anda. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati Pak Jo ya. Terima kasih semuanya, Pak. Terima kasih.